Ini semua sudah kembali ke rutinitas seperti biasa. Bagi yang memiliki pekerjaan sudah harus kembali bekerja seperti hari-hari sebelumnya. Termasuk Luna yang tampak sudah bersiap-siap untuk berangkat ke tempat kerjanya pagi ini. Kemarin, Edward sudah menawarinya untuk menjemput dan mengantarnya pulang setiap hari. Namun lagi-lagi Luna menolaknya. Luna malah tidak mau hubungannya dan Edward diketahui oleh karyawan lain. Luna meminta hal itu bukan tanpa sebab. Ia sadar siapa dirinya dan siapa Edward di perusahaan itu. Ia butuh waktu untuk memantaskan diri terlebih dahulu untuk bersanding dengan Edward. Lagi pula kalau saat ini karyawan lain tahu tentang kedekatannya dengan Edward, mereka malah memandang rendah Luna. Mereka pasti akan menganggap Luna menghalalkan segala macam cara agar dapat menarik hati Edward. Meski kenyataannya di sini Edward lah yang lebih dulu tergila-gila pada Luna. Sesampainya di perusahaan, Luna langsung mengganti bajunya dengan seragam kerja miliknya. Setelah itu, ia pun segera ke ruangan Edward untuk bersih-bersih di sana. "Selamat pagi," sapa Edward begitu melihat Luna masuk ke ruangannya dengan alat-alat kebersihan di tangannya. "Edward?" Luna terkejut saat masuk ke sana. Ternyata Edward sudah lebih dulu berada di ruangan itu. Ia pun masuk lalu menutup pintu agar tidak ada yang mendengar percakapan mereka. "Kenapa datang sepagi ini? Apa ada pekerjaan yang urgent?" "Aku bahkan belum membersihkan ruanganmu," tanya Luna. "Ruanganku sudah bersih, tidak perlu dibersihkan lagi hari ini. Ayo, duduk di sini." Edward malah menepuk sofa yang ada di sampingnya, sementara dirinya sendiri duduk di kursi roda. "Tidak bisa, aku harus bekerja. Aku harus membersihkan ruanganmu dulu. Paling tidak, aku harus mengelap mejanya supaya tidak berdebu. Nanti kalau tidak bersih, Bu Ica bisa komplain padaku," tolak Luna. "Bu Ica, kok ini lucu sekali," ucap Edward sambil terkekeh lucu. "Aku yang CEO di sini, tapi kau malah lebih takut padanya. Apa karena dia lebih gemuk darimu?" tanya Edward sambil bergurau. Luna ikut terkekeh mendengarnya. "Bukan begitu, dia kan atasanku," jawabnya. "Aku malah atasan seluruh atasan di sini. Masih mau membantahku? Luna berpikir sejenak. Benar juga apa yang dikatakan Edward, pikirnya. Iya juga ya, cicit Luna yang baru menyadari itu. "Ya udah, taruh barang-barang itu di sana, lalu duduk di sini," pinta Edward sekali lagi. Kali ini Luna tidak lagi membantah. Ia pun mengikuti permintaan Edward kepadanya. "Bukalah," pinta Edward selanjutnya. Di atas meja ada sebuah paper bag yang berisi sarapan pagi dan minuman untuk mereka. Luna mengeluarkan makanan itu dan menatanya di atas meja. "Sekarang aku ada tugas baru untukmu," ucap Edward. "Menyuapimu?" tebak Luna yang diaguki oleh Edward. "Tadi aku buru-buru ke sini, makanya aku belum sempat sarapan. Bisakah kau membantuku menyuapkanku? Hari ini aku ada presentasi di depan klien dan aku ingin mempelajari bahannya sebentar sambil sarapan. Boleh kan membantuku untuk itu?" pinta Edward dengan sopan. Luna pun dengan cepat menganggukinya. "Tentu aja boleh. Sini aku suapi sambil kau belajar yang benar ya." "Iya sayangku, sebelumnya boleh tolong ambilkan laptopku di atas meja?" Luna mendesah pelan. "Iya, akan aku ambilkan semuanya untuk kekasihku yang rajin ini." Ledek Luna lalu berdiri mengambil laptop Edward di atas meja. Padahal jarak Edward dengan meja lebih dekat, tapi dia sengaja saja mengganggu gadisnya itu. Luna pun memberikan laptop Edward kepadanya. Selanjutnya dengan telaten dia menyuapi Edward yang statusnya adalah CEO perusahaannya sendiri. Tok tok tok, masuk. Saat tengah menyuapi Edward, ada yang mengetuk pintu. Siapa lagi yang datang ke ruangan Edward pagi-pagi begini kalau bukan Cindy? Begitu masuk ke dalam, Cindy terkejut melihat Luna berada di sana dengan posisi yang sedang menyuapi Edward. Bukankah Luna hanya seorang office girl saja di kantor itu? Lalu kenapa ia malah bisa menyuapi CEO perusahaan tersebut?
Luna sebenarnya mengerti arti tatapan Cindy kepadanya. Gadis itu dari tadi ingin berhenti menyuapi Edward, namun Edward malah bersikeras agar Luna tidak memperdulikan Cindy. "Ada apa, Cindy?" tanya Edward karena melihat Cindy malah terpaku dengan keberadaan Luna di sana. Begini tuan, klien kita minta meetingnya dipercepat 1 jam. Yang seharusnya meetingnya jam 10 pagi, beliau minta dimajukan jadi jam 9 pagi ini." "Kenapa begitu?" "Soalnya mereka ada jadwal keberangkatan ke luar negeri hari ini. Jadi mereka minta agar jadwal meetingnya dipercepat 1 jam, tuan." Edward terlihat berpikir sejenak. Kali ini dia tidak punya pilihan lain untuk menolak karena memang perusahaannya membutuhkan kerjasama ini. "Baiklah, aku setuju," jawab Edward memberi keputusan. "Baik tuan, saya akan memberitahu klien kita soal ini. Kalau begitu saya permisi," ucap Cindy dengan sopan. Ia membukukan badannya sekilas lalu meninggalkan ruangan itu. Tentu saja tak lupa ia meninggalkan tatapan tajam ke arah Luna sebelum ia keluar dari sana. "Meeting jam 9, ulang Luna. Waktumu sisa sejam lagi untuk mempelajari bahannya." Edward terlihat menghembuskan nafasnya sedikit lebih berat. Kalau boleh jujur, ia merasa agak gugup kali ini. Ini pertama kalinya dia meeting dengan para klien besar setelah keluar dari rumah sakit. Rasanya ia kurang percaya diri dengan kondisinya saat ini. Edward mendadak merasa bersalah pada Abimana dulu. Sekarang apa yang Abimana rasakan juga ia rasakan saat ini. Inilah yang dinamakan hukum tabur buai. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai di masa yang akan datang. "Jangan gugup," ucap Luna sambil menggenggam sebelah tangan Edward. Dia mencoba menyalurkan kekuatan agar Edward merasa lebih tenang. "Kau pasti bisa melewatinya. Kau mampu melakukannya. Kau harus yakin akan hal itu," kata Luna menyemangati. "Aku sedikit gugup. Aku khawatir dengan kondisiku seperti saat ini. Klien sulit memberikan kepercayaan padaku," keluh Edward sesuai dengan apa yang dia rasakan sekarang. "Jangan bilang begitu. Kalau dirimu sendiri saja tidak yakin, bagaimana orang lain akan yakin kepadamu? Kau harus yakin pada kemampuanmu sendiri dulu. Setelah itu baru kau bisa meyakinkan orang lain kalau kau bisa menjalankan proyek kalian nanti." Luna terus berusaha menyemangati Edward. Ia tidak mau melihat Edward menjadi lemah dan menjadi mudah putus asa. "Masih ada waktu 1 jam lagi. Ayo pelajari bahannya sambil aku suapi makan. Setuju? Kau harus tunjukkan kalau kau bisa dan kau mampu." Luna mengacungkan jempolnya pada Edward. Malah dirinya sendiri yang tampak lebih bersemangat dari pria itu. "Baiklah, akan aku coba," jawab Edward yang terlihat tidak begitu bersemangat. "Kurang semangat, itu sih kau pasrah aja namanya," protes Luna. Rasanya aku tahu bagaimana caranya agar kau bisa lebih bersemangat," ucap Luna kemudian. Edward menaikkan alisnya tanda tidak paham dengan maksud Luna. Tanpa aba-aba, Luna mencodongkan wajahnya lalu mencium bibir Edward sekilas dengan sangat cepat. "Sudah semangat kan?" tanya Luna. Sejujurnya ia cukup malu harus mencium kekasihnya duluan. Edward menggeleng. "Sedikit sekali, mana terasa," protesnya. Kini giliran dirinya yang mendekatkan wajahnya lalu mencium bibir Luna. Bukan hanya mencium, ia bahkan sedikit melumatnya. "Begitu baru aku semangat pagi ini," ucapnya sambil mengedipkan sebelah matanya. Edward. Pagi-pagi sudah membuat jantung anak gadis orang berdebar kencang tak karuan. Edward terlihat menarik nafasnya dalam-dalam, lalu menghembuskannya dengan perlahan. Ia melakukan itu berulang kali sebelum masuk ke dalam ruangan meeting. Di dalam sana ada beberapa klien besar sudah menantinya. Ini persentase pertamanya dengan keadaannya yang lumpuh seperti sekarang. Terselip sedikit keraguan dalam benaknya saat ini. Ia khawatir klien tersebut akan meragukan kemampuannya. Sekali lagi dia menghela nafas dalam-dalam berusaha untuk membuat dirinya lebih tenang. Kemudian dia terbayang-bayang saat dimana Luna menyemangatinya tadi. Mengingat gadis itu, semangatnya seakan pulih kembali.
Ia harus yakin kalau dirinya mampu melalui semua ini. Apalagi kalau ia ingat hadiah yang akan Luna berikan kepadanya. Kalau semisal presentasinya berhasil, tentunya ia akan semakin bersemangat lagi. Kalau presentasiku berhasil dan aku berhasil mendapatkan proyeknya, kau mau memberiku hadiah apa? Tanya Edward tadi saat sedang bersama Luna. Memangnya kau mau apa dariku? Jangan yang mahal-mahal ya, aku kan belum gajian. Jawab Luna sambil terkekeh. Aku juga tidak minta hadiah berupa barang, ucap Edward dengan senyum penuh arti. Luna mengerutkan keningnya mendengar itu. Jangan minta yang aneh-aneh juga ya, ingat kita tuh belum nikah, kata Luna mengingatkan. Senyum nakal Edward membuat ia menduga-duga. Tidak macam-macam kok, cukup berikan aku cuman 10 menit aja, pinta Edward. Hah? 10 menit? Tidak, tolak Luna sambil mengibaskan tangannya. Kalau mau 1 menit aja, itu juga sudah lama. Cepat sekali kalau cuma 1 menit, 3 menit ya, tawar Edward. No, 2 menit aja, kita ambil jalan tengah, kata Luna memutuskan. Hahaha, baiklah, lebih baik 2 menit daripada tidak sama sekali. Kalau begitu, aku ke ruang meeting dulu ya. Setelah itu, siap-siap untuk menemuiku di jam istirahat makan siang nanti. Aku akan menagih janjimu. Iya, lakukan yang terbaik, semangat, kau pasti bisa, kata Luna menyemangati. Edward tampak sudah tersenyum saat ini. Wajahnya tak terlihat segugup tadi. Dengan penuh percaya diri, ia pun masuk ke dalam ruangan itu. Semua yang ada di dalam ruangan sontak berdiri lalu membungkuk sekilas sebagai tanda penghormatan. Maaf sudah membuat tuan-tuan sekalian menunggu, ucap Edward membuka meeting pada hari ini. Saya berterima kasih atas kedatangan tuan-tuan sekalian. Karena semua sudah hadir, maka meeting akan kita mulai sekarang. Lanjutnya lagi. Hei, ada apa? Luna yang baru saja masuk ke ruang pantry menepuk pundak Selin dari belakang sehingga membuat gadis itu berjingkit kaget. Ya ampun, bikin kaget aja. Aku sedang membuat kopi untuk tamu, jawab Selin. Tangannya tampak lincah menaruh bubuk kopi dan gula ke dalam gelas, menuang air panas lalu mengaduknya. Harum sekali bau kopinya, gumam Luna sambil menghirup aroma kopi yang menguar memenuhi ruangan pantry. Mencium bau kopi, Luna jadi teringat akan Edward kemarin. Pria itu ternyata tidak boleh mengkonsumsi kopi. Lambungnya bisa bermasalah jika ia minum kopi. Pekerjaanmu sudah selesai, tanya Selin hingga membuyarkan lamunan Luna. Oh, iya udah. Paling nanti aku akan mengecek ruangan Tuan Edward lagi pada jam makan siang, jawab Luna. Bukan untuk membersihkannya, tapi untuk membayar hutangku, imbul Luna dalam hati. Kau beruntung sekali ya bertugas membersihkan ruangan itu. Pekerjaanmu tidak terlalu berat, ucap Selin. Iya, memang tidak berat kalau yang punya ruangan tidak minta yang macam-macam, jawab Luna dalam hati, sambil terkikik geli mengingat Edward yang selalu mencari celah untuk menciumnya. Kau benar, malah kadang aku bosan kalau tidak ada kerjaan, saut Luna. Selin sudah selesai membuat beberapa cangkir kopi. Ia menyusunnya ke nampan dan siap membawanya ke lantai atas. Oke, selesai. Aku ke atas dulu ya, mau mengantar kopi ini. Pamit Selin. Belum sempat ia pergi, tiba-tiba Lita masuk ke dalam ruangan pantry sambil membawa sebuah kotak berisi kue. Kebetulan nih ada kalian, ini sekali silahkan diambil kalau mau. Tadi dikasih sama staf yang berulang tahun, lumayan lah buat alas perut sebelum jam makan siang. Ia pun meletakkan kotak berisi kue itu di atas meja pantry lalu membuka kotaknya. Selin yang tadi sudah mengangkat nampan menaruh nampan itu kembali ke atas meja. Ia ingin mencoba kue yang dibawa Lita sebelum naik ke atas. Wah, lumayan nih, aku minta satu ya, izin Selin, lalu mengambil sepotong kue dan menyuapkannya ke dalam mulut. Enak, gumamnya dengan mulut yang penuh dengan kue. Iya, memang enak, tadi aku juga sudah mencobanya, saut Lita. Agar tidak ada yang curiga, ia ikut mengambil sepotong kue dan memakannya juga. Luna, makan aja kalau mau. Makan sepotong kue aja tidak akan ditegur Bu Ica, tawarnya pada Luna.
Iya, aku mau coba satu. Itu rasa coklat kan? Tanya Luna memastikan. Iya, rasa coklat enak sekali, jawab Lita. Coklat kacang maksudnya. Kalau alergimu sampai kambuh, itu urusanmu. Malah bagus kalau sampai hal itu terjadi. Imbul Lita dalam hati. Lita sudah tahu bahwa kue tersebut mengandung kacang. Ia pun tahu kalau Luna alergi terhadap kacang. Makanya ia sengaja menawari kue itu pada Luna begitu ia mendapatkan kue tersebut. Seandainya terjadi sesuatu yang buruk pada Luna karena alerginya kambuh, Cindy pasti akan senang mendengarnya. Luna pun dengan santai memakan kue tersebut. Rasa coklat yang mendominasi membuatnya tidak sadar bahwa kue tersebut mengandung coklat. Saking enaknya, baik Luna maupun Selin memakan kue tersebut sampai 2 potong. Berhasil memastikan Luna memakan kue yang mengandung kacang, Lita pun mengirim pesan pada Cindy. Cindy baru membaca pesannya saat selesai meeting. Wanita itu langsung tersenyum lebar saat membaca pesan dari Lita. Ia yakin sebentar lagi office girl yang ia anggap sebagai saingannya itu akan kumat alerginya. Drrrr, drrrr. Handphone di saku celana Luna bergetar. Ternyata ada pesan yang masuk dari Edward. Ke ruanganku sekarang, aku menagih janjiku. Luna tersenyum saat membaca pesan itu. Itu tandanya Edward berhasil melakukan presentasinya dengan baik. Edward pasti mendapatkan proyek dari kliennya. Baiklah, aku ke sana sekarang, balas Luna. Ia kembali menyimpan handphonenya di saku, lalu pergi naik lift menuju ke ruangan Edward. Saat berada di dalam lift, Luna mulai merasa tidak enak pada wajah dan tangannya. Tiba-tiba saja dia merasa gatal. Ia pun mulai mengusap-ngusap wajah dan tangannya dengan perlahan. Kau kenapa? Baik-baik aja, tegur salah seorang staf yang satu lift dengannya. Iya Nona, saya baik-baik saja, jawab Luna dengan ramah. Tapi wajahmu sepertinya timbul merah-merah, ucapnya. Luna meraba wajahnya. Wajahnya memang terasa gatal saat itu. Oh ini, saya tidak apa-apa kok, bohongnya. Oh, ya udah kalau ada apa-apa segera lapor atasanmu, lalu minta izin untuk cek ke dokter. Semua pekerja di sini sudah ditanggung asuransi kesehatan. Kau bisa berobat ke dokter secara gratis. Saran staf tersebut sebelum ia meninggalkan lift itu. Luna pun mengucapkan terima kasih sambil mengangguk sekilas. Ia lanjut lagi naik hingga ke lantai paling atas tempat ruangan Edward. Sesampainya di lantai itu, ia baru saja mau langsung masuk ke ruangan Edward, tapi Cindy mencegahnya. Wajahmu kenapa? Kau punya penyakit menular ya? Tanya Cindy dengan tatapan jijiknya. Ia seolah risih dengan Luna yang wajahnya mendadak merah seperti itu. Padahal ia sendiri sudah tahu apa penyebabnya. Tidak Nona, saya tidak memiliki penyakit menular, jawab Luna. Ia masih saja mengusap-ngusap tangan dan wajahnya yang terasa makin gatal. Terus kau mau apa ke sini? Mau bertemu Tuan Edward? Tidak boleh. Kalau misalnya kau memang memiliki penyakit menular, bagaimana? Kau bisa membahayakannya, tuduh Cindy. Ia sengaja melarang Luna agar tidak bertemu dengan Edward. Mendengar ada suara ribut-ribut di luar, Edward dan Paman Lukas yang kebetulan ada di dalam ruangan Edward keluar untuk memeriksa keributan tersebut. Melihat kondisi Luna seperti itu, Edward pun langsung terkejut. Luna, kau kenapa? Tanya Edward dengan cemas. Ia menggerakkan kursi rodanya mendekati Luna, lalu memegang tangan gadis itu untuk memeriksanya. Hati-hati tuan, takutnya itu penyakit menular, ucap Cindy dengan sengaja agar Edward jijik pada Luna. Tapi nyatanya Edward justru mencemaskan office girl yang merupakan kekasihnya itu. Saya tidak tahu tuan, tiba-tiba saja malah begini, jawab Luna. Apa yang barusan kau makan, kau pasti alergi. Edward pun menoleh ke arah Paman Lukas. Paman, kita bawa Luna ke rumah sakit. Baik tuan. Cindy hanya bisa melongo melihat Edward begitu perhatian pada Luna. Bahkan keberadaannya di sana seolah tidak dianggap apa-apa. Edward bahkan memegang tangan Luna dan mengajaknya pergi meninggalkan tempat itu. Bersambung.